tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Jadi sholatnya tidak membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah adalah salah satu rukun sholat. Jadi tidak membaca Al-Fatihah atau membaca Al-Fatihah tidak sempurna. Gerudal geradul, tahu gerudal geradul ya? Apa gerudal geradul? Lafadznya belum lancar, kecuali bagi yang sudah ikhtiar lancar ya. Baik. Tidak membaca Al-Fatihah dalam sholat itu termasuk kesalahan dalam sholat, karena Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Maka Nabi SAW bersabda, man shalla sholatan lam yaqra fiha bi fatihatil kitab. Barang siapa yang menjalankan sholat lalu tidak membaca surat Al-Fatihah, maka dia kurang. Fahiya khidajun, kata Nabi. Yaquluha thalathan, dan Nabi mengucapkannya sebanyak 3 kali. Nabi mengucap fahiya khidajun, fahiya khidajun, fahiya khidajun. Maka sholat itu kurang, maka sholat itu kurang, maka sholat itu kurang. Atau maka sholat itu cacat, maka sholat itu cacat, maka sholat itu cacat. Jadi itu diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 3 kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah atau tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka kalau kita sholat, pastikan kita membaca surat Al-Fatihah. Maka Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk surat Al-Fatihah tidak boleh kita lupakan pada saat kita sedang menjalankan ibadah sholat. Hanya saja nanti para ulama berbeda pendapat ketika imam membaca dengan keras atau jahar. Ketika imam membaca dengan keras, para ulama berbeda pendapat. Di antaranya adalah kalau imam membaca keras, maka bagi makmum cukup mendengarkan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini yang disampaikan oleh ulama bermadhab Maliki, bahwasanya apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah, perhatikanlah agar mendapatkan rahmat. Tetapi memang ulama madhab Syafi'i menyebutkan Al-Fatihah ini tetap dibaca meskipun dalam sholat jahar, meskipun kita bermakmum. Misal sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Lalu di mana letak membacanya? Setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, baru kemudian membaca Al-Fatihah. Tetapi ingat, membaca Al-Fatihah ini meskipun para ulama berbeda pendapat, mayoritas ulama atau jumhur ulama mengatakan hukumnya mubah. Jadi hukumnya boleh kita membaca Al-Fatihah. Tetapi kemudian dalil-dalil menguatkan bahwasanya ketika imam sedang membaca Al-Fatihah, maka bagi makmum cukup mendengarkan. Karena Allah berfirman, apabila dibacakan ayat Al-Quran, maka dengarkanlah, perhatikanlah agar mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga ketika kita mendengarkan bacaan imam, maka kalau imam keliru, kita bisa mengoreksi imam. Meskipun dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tetapi para ulama pada umumnya menyebutkan mubah, boleh membaca Al-Fatihah. Jadi hukumnya bukan wajib saat imam membaca dengan keras, tapi ketika imam membaca dengan lirih atau sholat sendirian, maka membaca Al-Fatihah hukumnya wajib, karena ini termasuk bagian dari bagian penting dalam sholat atau yang disebut rukun
sholat. Karena ini termasuk bagian penting dalam sholat atau disebut rukun sholat, sehingga tidak boleh ditinggalkan untuk membaca surat Al-Fatihah.